teman-teman. Teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan background yang telah dibagikan di grup sosialisasi ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Nama budaya. dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Heru Cahya Rustamaji, Sarjana Sains Magister Teknik, selaku pembawa materi. Kemudian Saudara Muhammad Irham Hadi Putra, dan Saudari Gita Arisya, selaku narasumber sharing session, serta teman-teman peserta acara yang berbahagia. Selamat datang di acara sosialisasi Gemastik 2026. Izinkan saya, Diva Manuela Zai, sebagai mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2025 dan rekan saya, Saya Safira Putri Ramadhani dari Informatika Angkatan 2025. kami selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Adapun susunan acara untuk sosialisasi Gemastik 2026 pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, Yang kedua adalah penjelasan singkat mengenai Gemastik, cabang lomba, dan aturan umum. yang ketiga adalah pembahasan mengenai detail cabang lomba, Yang keempat adalah Q&A. yang kelima adalah sharing session, Yang keenam Q&A. yang ketujuh adalah informasi terkait tindak lanjut setelah sosialisasi, Yang kedelapan adalah Q&A yang terakhir. dan yang kesembilan adalah sesi dokumentasi. Dan yang terakhir adalah penutup. Perlu kami informasikan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa setiap selesai pemaparan dari pembicara akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dan juga bisa raise hand ya teman-teman. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Bela Negara.
Baik teman-teman, izin mengingatkan sekali lagi, bagi yang sudah masuk ke Zoom, diharapkan untuk menaktifkan, men-on cam, dan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk rangkaian acara yang pertama adalah sambutan dari Saudara Muhammad Fakir Andito. Kepada Saudara Dito, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Heru Cahya Rustamaji, Sarjana Sains, Magister Teknik, selaku pemateri pada kegiatan sore hari ini. Yang saya hormati pula Saudara Muhammad Irham Hadi Putra dan Saudari Gita Risya selaku narasumber sharing session, serta teman-teman mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan sosialisasi Gemastik 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Andito dari Program Sistem Informasi bersama rekan saya Kak Muhammad Faril Zaki Fahiza dari Program Studi Informatika. Kami berdua bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan sosialisasi Gemastik 2026. Jadi, jadi melalui kegiatan ini kami berharap teman-teman dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Gemastik, baik dari sisi kompetisi maupun pengalaman langsung dari panitia narasumber. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heru, Kak Irham, Kak Gita yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu serta pengalaman. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga sosialisasi sore ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat teman-teman untuk berpartisipasi dalam Mastik 2026. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi Kemastik 2026. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fakirandito yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan umum mengenai gemastik, cabang-cabang lomba yang dibagi menjadi dua jenis, dan aturan umum dari gemastik yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Cahya Rustamaji. Kepada Bapak Heru kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC ya yang telah memberikan kesempatan pada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman Himati, Himasiswo, dan mahasiswa jurusan Informatika. Kita akan coba untuk sharing ya, menginformasikan gemastik ya. Apa sih sebenarnya gemastik itu dalam waktu ya 30 menit ke depan ya, 35-40 kita sharing itu ya. Oke, sebelumnya saya akan, ini sudah muncul ya ini ya. Slideshow-nya sudah ada ya sih sebentar. Slideshow. Oke. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Ini sekali lagi merupakan satu ajang yang sangat bagus sekali karena kita akan coba untuk sharing karena kita juga punya pengalaman untuk sudah pernah masuk final Gemastik 2025 ya. Jadi kita coba untuk kemudian 2026 itu juga harus ada wakil-wakil kita dari UPN yang kemudian juga bertanding di sana. Nah, kita akan coba beberapa hal ya. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya gemastik itu? Informasinya kan sudah cukup banyak ya. Gemastik ini ya. Itu kan merupakan ajang bergengsi gitu ya. Nah, itu nanti seperti apa, kemudian persyaratannya seperti apa, dan kemudian nanti ada berapa cabang lomba gitu ya yang kemudian bisa diikuti oleh dari semua dari informatika dan SI ya. Kita akan coba mulai dari yang pertama ya. Tapi sebelumnya kita apresiasi dulu teman-teman kita yang sudah tahun lalu bertanding dan juara begitu ya. Kita kemarin tahun lalu itu tahun 2026 itu kita sudah mengirimkan wakilnya dua tim ya. Lavian sama apa Benteng Maria ya dari divisi pertama dari divisi pemrograman ya dan kemudian juga dari divisi UI UX ya.
Nah, kita akan coba kira-kira ke depan tahun 2026 kita akan coba bisa masuk lagi atau tidak dan kemudian eh, mendapatkan medali atau piala lagi atau tidak begitu ya, penghargaan juara atau tidak begitu ya. Saya rasa kita jangan kemudian apa ya eh, minder begitu ya, karena apa? Karena kita itu sebenarnya kita bisa berkompetisi dengan teman-teman dari perguruan-perguruan tinggi lah yang lainnya. Jadi eh, apa UI, ITB dan sebagainya itu sebenarnya kita tidak kalah begitu. Kita juga bisa berkompetisi itu. Nah, kita coba mengapa sih sebetulnya gimnastik itu sangat apa eh, sangat penting gitu ya. Yang pertama adalah karena gimnastik itu merupakan wadah mahasiswa Indonesia yang berkompetisi di bidang TIK gitu ya. Semua Hampir semua perguruan tinggi yang mempunyai jurusan informatika atau sistem informasi atau kemudian ilmu komputer itu berkompetisinya di sini. Dan itu merupakan prestis begitu ya. Jadi prestis itu ya kalau kemudian itu menang gimnastik atau minimal gitu ya, itu bisa masuk ke apa finalnya, itu sudah merupakan satu hal yang kemudian bisa dihargai dan kemudian menjadi kebanggaan bagi adik-adik semua gitu. Kemudian yang kedua, itu kaitannya dengan eh, menguji kemampuan kita. Sementara itu kita kan kemudian belajarnya itu kan di dalam kelas, di dalam jurusan gitu ya, informatika SI begitu ya. Nah, kira-kira kalau kemudian kita itu bertanding keluar gitu ya, itu kira-kira gimana? Kita itu bisa berkompetisi tidak? Karena nantinya ketika kita itu lulus begitu ya, itu kompetisinya juga mereka-mereka yang ada di perguruan tinggi yang lain itu seperti itu. Dan kemudian nah, ketika ada mendorong inovasi yang berdampak bagi masyarakat, saya rasa ini yang biasa gitu ya, yang penting gitu ya, bahwa inovasi kita itu harus bisa dimanfaatkan atau kemudian mempunyai dampak bagi masyarakat. Kalau kita lihat Gemastik 2025 itu yang kemarin ke-18 itu ada berapa finalis ya, ada 64 eh, finalis itu di 2024, yang 2025 juga ada banyak finalis. Nah, kita termasuk di antaranya gitu ya. Jadi 2026 ya harusnya kita itu juga nanti akan masuk ke dalam seperti itu gitu ya. Oke, yang berikutnya persaingan itu kemarin kita. Jadi dari tahun ke tahun itu ya meningkat terus itu ya. Dari 2000 sebetulnya Dermastik itu sudah lama gitu ya. Sudah sekitar berapa belas ya berapa tahun yang lalu gitu ya, sekitar 10 tahun ya. 2017 itu mulai gitu ya. Nah, jumlah timnya mungkin sedikit, makin lama makin banyak ya. Waktu itu ada sekitar 130 113 peserta perguruan tinggi ya. Kemudian timnya itu 2.307 kan itu. Itu sekarang itu sampai 2000 tahun 2024 itu sampai berapa? Sampai 3.390 gitu ya, tim gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kemarin itu kita itu masuk dua dua tim itu sebetulnya masih kurang ya gitu. Artinya perguruan tinggi yang lainnya kan sebetulnya masuknya berapa banyak banyak tim dan divisinya juga tidak hanya dua, tapi kemarin divisinya 10 sehingga ajang bagi kita, bagi teman-teman yang kemudian mempunyai potensi untuk masuk ke situ atau kemudian mau bertanding di situ akan bisa banyak kemudian bisa mencari cabang-cabang yang kemudian kita itu passionnya di situ gitu ya. Nah, kemudian mengapa masih perlu ikut? Jadi saya gunakan ini ya AI untuk bisa menampilkan apa eh, materi itu secara lebih kelihatan bagus gitu ya. Jadi mengapa mahasiswa itu perlu ikut ya? Karena yang pertama itu sebenarnya kalau yang tadi saya rasa bahwa kita perlu melatih problem solving ya. Jadi bagaimana kita itu memecahkan masalah. Kalau di di kelas-kelas itu kan sebetulnya juga problem solving, tapi kan skalanya skala kelas begitu ya. Kita coba skala nasional gitu ya. Kemudian yang kedua, melatih kerja tim. Karena apa? Karena setiap ajang lomba, event lomba itu kan kita itu bekerja dalam satu tim ya. Itu yang kemudian bagaimana kita berkolaborasi, kemudian membagi satu peran satu sama lain itu seperti apa. Kemudian melatih komunikasi, melatih dokumentasi. Ada banyak kemudian cabang-cabang lomba yang kemudian membutuhkan dokumentasi yang ketat gitu. Membuat kemudian naskah, membuat skrip, membuat apa-apa yang kemudian harus dikomunikasikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melatih portofolio. Jadi ketika Anda itu nanti bisa masuk ke event, apakah itu
final ataukah kemudian mengikuti mengikuti babak penyisiannya, nanti kan minimal Anda bisa jadi portofolio gitu ya, portofolio nasional. Misalnya kalau Anda kemudian mencoba masukkan ke LinkedIn gitu ya, jadi finalis Gemastik, nah itu kan juga merupakan satu hal yang kemudian kalau misalnya Anda cari kerja, itu pencari kerja akan melihat bahwa oh ini merupakan mahasiswa yang kemudian mempunyai mempunyai apa performa apa kompetensi yang kemudian juga bisa diperhitungkan. Nah, perjalanannya bagaimana? Jadi kita mulai dari belajar, berlatih, ya kan itu kan belajar lagi, berlatih lagi begitu ya. Dan itu kan kalau belajar itu kan sudah diakomodasi ketika Anda mengikuti perkuliahan gitu ya. Berlatih itu ya nantinya ketika Anda banyak latihan-latihan di luar begitu, di luar perkuliahan itu juga banyak berlatih begitu ya. Kolaborasi begitu ya. Nah, kemudian ini bekerja dalam tim tadi, satu tim 3 orang itu nanti bisa berkolaborasi satu sama lain. Kemudian ada beberapa cabang yang memberikan ruang untuk presentasi ya. Ya, jadi UI UX kemarin juga presentasi di hadapan para penguji bagaimana cara Anda mempresentasikan materi begitu secara bagus dengan tenggat waktu yang limit gitu ya, 10 menit atau berapa ya, 3 menit atau berapa gitu ya, ada yang 3 menit atau 10 menit gitu ya, dan kemudian berkembang. Saya rasa ini yang kemudian mungkin perlu kita sosialisasikan supaya apa, supaya banyak mahasiswa-mahasiswa informatika yang ikut ikut berkompetisi dan kemudian tidak hanya ada 2 cabang ya kalau kemarin coding begitu ya, tapi juga ada dan kemudian UI UX, tapi juga ada machine learning, ada kemudian IoT, cyber security dan sebagainya yang kemudian menarik sekali untuk teman-teman yang kemudian mempunyai potensi di situ. Kemudian berikutnya adalah status Gemastik 2026. Sebetulnya kemarin itu saya mencoba untuk mencari Gemastik 2026 itu berada di mana gitu ya. Akan dilaksanakan di mana. Tapi sampai sekarang itu belum ada begitu ya. Sehingga apa panduan resminya tahun 2026 itu memang masih belum ada. Tapi memang kemudian kalau kita lihat dari perguruan-perguruan tinggi yang lain, apakah kemudian ini ada Universitas PGRI Yogyakarta gitu ya, kemarin itu sudah ada sosialisasinya 30 April sebelumnya. Ada BSI itu sosialisasi juga beberapa minggu sebelumnya begitu ya. Jadi banyak sekali perguruan tinggi itu yang kemudian sudah melakukan start di awal gitu ya. Mungkin kita sendiri kalau bisa nanti tahun depan itu barangkali kita bisa lebih start di awal sehingga apa? Sehingga ada ruang untuk kemudian kita membentuk tim yang cukup cukup lebar waktunya atau kemudian melakukan pelatihan-pelatihan yang kemudian cukup lebar waktunya begitu ya sih sebenarnya seperti itu. Nah, sehingga untuk tahun 2027 dan sebagainya kita juga bisa start lebih awal. Namun demikian kita coba untuk menggunakan panduan Gemastik 2025 ya tahun kemarin dan kemudian 2024 karena memang kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan antara panduan Gemastik 2025 dan 2024, 2023 dan sebagainya. Cuman memang ada beberapa nuansa-nuansa yang berbeda begitu ya. Nah, kadang-kadang juga ada yang kemudian oh dulunya itu offline daring semua atau kemudian luring semua atau daring campur luring begitu. Itu sih sebetulnya nih yang kemudian apa dilakukan gitu ya. Ada perbedaan variasinya tetapi secara secara garis besar atau eh, apa konsepnya itu semuanya hampir sama dari tahun ke tahun. Cuma perbedaan-perbedaan yang kecil-kecil. Nah, sementara ini beberapa kampus sudah mulai seleksi internal ya di 2026 begitu ya. Nah, dan kemudian mengacunya pada 2025. Sebetulnya kalau tahun kemarin kan adik-adik semua kan juga sudah ada seleksi ya untuk yang gemastik, yang lomba pemrograman itu ya dari 12 perguruan dari 12 apa tim itu kemudian disaring 20 10 tim untuk masuk gitu. Karena apa? Karena memang memang ada maksimal jumlah tim yang kemudian bisa masuk ke dalam Gemastik untuk setiap perguruan tinggi begitu ya. Itu yang kemudian perlu disampaikan dan kemudian itu harus ada seleksi internal. Kalau enggak ya maka semuanya mungkin akan banyak sekali perguruan tinggi yang kemudian mengirimkan wakilnya secara mayoritas begitu ya. Nah, itu yang kemudian kita lihat di status Gemastik 2026 yang mungkin masih kita tunggu. Nanti ketika ketika muncul
panduan resminya. Nah, kita kemudian menggunakan rujukan seperti itu. Ya, nanti akan ada beberapa yang kemudian harus kita apa revisi gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan struktur kompetisinya? Ya, struktur kompetisi gemastik itu seperti apa gitu ya? Anunya apa namanya? eh Mekanismenya. Mekanisme ada dua tahap sih sebetulnya, yaitu tahap penyisihannya dan kemudian tahap final ya. Itu sih sebenarnya yang kita kita alami tahun 2025 dan kemudian 2024. 2024 kita masukkan ini ya, satu cabang ya, satu apa lomba itu teman-teman Mas apa ya, Mas Levi, Mas Dimas, nah, itu Mas Ilham gitu ya, itu kan sudah ngikuti 2 tahun begitu ya. Jadi sudah hafal di luar kepala gitu kan ya, tahapannya sih sebenarnya 2004, 2005 kayak gitu ya. Saya nggak tahu 2026 masih ada nggak ya, masih ikut nggak? Masih, kalau masih ikut ya ikut saja, nanti akan kemudian memperkuat UPN-nya. Kemudian tahapannya ada dua, tahapan internal gitu dan tahapan eksternal gitu ya. Jadi tahapan internal itu ya dari sosialisasi seperti ini, kemudian nanti adik-adik melakukan pembentukan tim ya, timnya terdiri dari 3 orang dan sebagainya, kemudian adik-adik berlatih gitu ya teman. Nah kemudian dari latihan itu kemudian kalau ada jumlah tim melebihi kuota kampus, ya, kuota kampus ada kapasitasnya 10 begitu per apa per cabang begitu, ada 11 cabang begitu itu ada seleksinya. Tapi kalau kurang daripada 10 ya sudah keluar masuk semua ada. Nah, kemudian mendaftar. Nah, mendaftarnya itu juga resmi dari perguruan tinggi. Jadi nantinya kita juga akan koordinasi dengan bidang kemahasiswaan direktorat ya. Untuk kemudian perguruan tinggi yang mendaftar dan kemudian timnya itu juga mendaftar. Nah, ini jangan sampai terlewat dan jangan sampai ini eh, mepet ya. Sehingga nantinya harapannya kita bisa memvalidasi, memastikan bahwa tim itu bisa ikut. Karena kemarin tahun lalu itu masih ada sedikit miskomunikasi dengan universitas ya. Perkiraannya ketika sudah melakukan pendaftaran perguruan tinggi itu timnya itu juga sudah langsung ikut terdaftar, ternyata enggak gitu ya. Jadi harus ada approval dari perguruan tinggi masing-masing untuk tim masing-masing tim itu yang kemudian kemarin juga kita biayaan ya, kelabakan ya teman-teman sama Mas Levi, Mas Dimas itu ya. Saya komunikasi dengan Mas Dimas, juga koordinasi dengan Pak Bayu begitu ya. Nah, baru kemudian setelah itu, pendaftaran itu, maka tahap kompetisinya dari 20 yang terdaftar itu ada banyak babak ini, babak penyisihan, ada kemudian dari penyisihan itu kemudian nanti ada hasil penyisihan. Jadi ada dua babak. Yang pertama adalah babak penyisihan dan kemudian yang kedua itu adalah babak final. Ya, jadi dua mekanisme itu ya, jadi babak penyisihan itu ya, kalau kemarin itu diselenggarakan secara daring penuh, ya, jadi online gitu ya, jadi lewat lewat daring itu. Dan kemudian dari babak penyisihan itu ada shortlist untuk masing-masing ini, masing-masing cabang. Jadi ada 11 cabang gitu ya. Jadi cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 10, 11 itu. Cabang 1 itu pemrograman itu nantinya ya akan masuk final berapa? Dari sekian ratus ya. Dari sekian ribu yang tadi disampaikan itu memang kemudian kita eh, kita mendapatkan oh yang masuk final itu timnya siapa gitu ya. Jadi tidak semua tim yang kemarin yang didaftarkan itu jadi bisa masuk final. Dalam setiap cabang itu sekitar 20 kalau nggak salah ya. 20 yang masuk final di seluruh seluruh perguruan tinggi di Indonesia begitu. Jadi kompetisinya seperti itu ketat. Nah, dari finalis itu ya diumumkan dan kemudian akan daftar ulang. Dan daftar ulang kemudian masuk final kompetisi tahap final ya. Jadi kompetisi tahap final itu tahun kemarin itu ada di mana kemarin itu? Di eh, mana? Bandung ya, Bandung ya Mas Levi ya, Mas apa Dimas ya. Jadi di Bandung gitu ya. Saya juga membersamai mereka-mereka yang di Bandung itu ya eh, mengikuti dan auranya itu juga kerasa banget ya sebagai dia apa finalis itu ya. Auranya kerasa banget waktu itu. Dan kemudian ya kehebohannya juga kerasa banget ya. Jadi ketika kita itu aduh ya lihatnya juga ini ya kompetitif betul begitu ya. Baik dari mulai dari
dari acara awalnya begitu ya, pembukaannya sampai kemudian penutupannya itu juga heboh juga gitu ya. Jadi prestis juga ketika kita itu sudah berada di sana begitu ya. Nah itu dan kemudian diadakan penetapan pemenang ya, juaranya seperti apa dari shortlist 20 itu kemudian diambil 3 di antaranya untuk menjadi juara 1, 2, 3. Dan kemudian kalau nggak salah ada harapan atau enggak ya waktu itu ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan gitu ya di apa di tahap final. Dan kemudian di tahap final itu juga ada yang finalnya itu daring penuh dan ada yang luring gitu ya. Ada yang kemudian finalnya itu lewat Zoom meeting begitu ya. Ada juga yang kemudian finalnya itu harus berada di sana gitu ya. Dan kalaupun final di situ, itu sebetulnya ada live-nya. Kalau adik-adik mau lihat apa finalnya itu di YouTube itu sudah ada live-nya kira-kira oh finalnya seperti ini begitu ya. Untuk masing-masing kompetisi untuk masing-masing tahapan apa eh, untuk masing-masing bidang ya, bidang-bidang kompetisinya begitu ya. Tapi memang kemudian sebagian itu ada yang di mute ya, ada yang suaranya itu tidak ada, jadi cuma sekedar sekedar apa eh, ada presentasinya, terus kemudian tanya jawabnya juga ada, tapi ya cuma umak umi itu ya. Tapi kalau kemudian yang 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 bisa mendengarkan itu yang memang kemudian adalah yang finalis itu sih sebetulnya. Tapi nanti bisa melihat auranya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kompetisinya seperti itu. Jadi nanti dipersiapkan aja untuk kemudian kita membentukkan tim, kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan maupun juga eh, apa apa ya seleksi-seleksi dan proses-proses administrasi ini. Nah, sekarang apa saja sih sebenarnya cabang-cabang lomba yang ada begitu ya. Jadi eh, ada 11 cabang kompetisi gimnastik ya yang kemudian yang ada begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah memang lomba pemrograman ya. Jadi lomba pemrograman itu menyelesaikan masalah algoritmik secara efisien dan akurat. Jadi itu di situ ada beberapa soal-soal gitu ya. Soal-soalnya mirip seperti apa ya? Ya soal cerita sih sebetulnya. Tapi dalam soal cerita itu ada komputasinya, ada algoritmanya yang harus kita create, ada strategi algoritmanya yang harus kita kita apa pikirkan dan kemudian decoding langsung dan kemudian nanti apakah kemudian hasilnya itu benar atau salah, apakah waktu komputasinya itu cepat atau lambat gitu ya. Itu sih sebenarnya ini. Ada juga yang kemudian keamanan siber ya. Itu melindungi sistem data dari ancaman siber ya. Itu kompetisinya ya serang-serangan gitu ya. Jadi tim A, tim B, tim C gitu ya. Ketika diperlihatkan di dalam papan dashboard itu ya. Nanti di pemrograman juga ada papan dashboard yang saya tadi lupa. Itu juga ngelihat oh tim A nyerang tim B nyerang tim C nyerang tim A dan sebagainya itu kelihatan betul itu ya dia. Dan asik gitu ya. Ada juga yang kemudian bagi teman-teman yang apa suka mesin learning begitu ya, mesin learning ya, maka kemudian ini ada penambangan data ya, penambangan data ya. Cabang yang ketiga itu penambangan data. Nanti kita lihat mungkin ada adik yang suka mesin learning atau kemudian deep learning itu ya, masuk ke sini juga bisa menggali informasi berada dari data yang bukan data. Jadi kita diberikan sebuah data tertentu dan kemudian kita mau mengambil informasi yang ada di sana, insight-nya seperti apa. Nah, ini ada banyak algoritma klasifikasi, ada algoritma clustering, ada kemudian asosiasi dan sebagainya, mana yang cocok gitu ya. Dan kemudian kita menggunakan apa namanya metode tertentu begitu ya. Kalau klasifikasi ya nanti akan banyak banyak algoritmanya kan itu kan. Apakah yang kemudian yang algoritma yang sederhana begitu ya, ada yang konvensional begitu, ada yang biasa gitu. Misalnya apa? Misalnya decision tree atau kemudian rainforest atau kemudian apa namanya support vector mesin gitu ya. Nah itu itu sih sebenarnya. Dan kemudian nah, kalau kalau kita menggunakan Grafana itu sebenarnya ada library-nya, sudah ada library-nya, tinggal tinggal dipakai. Tinggal nantinya kita menguatkan materinya seperti apa sih sebenarnya.
Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, desain pengalaman pengguna. Jadi desain pengalaman pengguna itu kita mencoba untuk merancang pengalaman pengguna secara intuitif, efektif dan menyenangkan itu sih sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar apa, tidak saja sekedar membuat membuat aplikasi saja, tetapi aplikasi itu dibuat dalam rangka apa, karena ada masalah apa, dan kemudian bagaimana aplikasi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, dan kemudian bagaimana kemudian eh, aplikasi itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk itu begitu ya. Bukan hanya sekedar aplikasi itu tampilannya bagus saja, itu tidak hanya seperti itu, tapi pengalaman pengguna ya UA tidak hanya sekedar UA saja, tapi juga user experience-nya yang kemudian juga diproses sehingga masing-masing user itu kemudian juga oh kalau kemudian kita menggunakan menggunakan apa aplikasi itu kira-kira nanti bermanfaat atau tidak, kemudian eh, cara menggunakannya enak atau tidak sebagainya. Nah, kemudian kelima itu animasi ya. Ya mungkin kalau animasi saya ini tidak terlalu anu ya apa kalau di perguruan tinggi kita di jurusan kita itu memang tidak ada apa eh, apa namanya mata kuliah animasi ya. Barangkali mungkin yang yang ini kalau ada yang sudah punya latar belakang animasinya bisa bisa ikut ya bikin karya animasinya dengan cerita visual menarik gitu ya. Tapi ya, teorinya memang kita belum ada ya mata kuliahnya. Tapi nggak apa-apa kalau kemudian ada yang terlihat di situ nanti kita. Kemudian ada kota cerdas. Ya kota cerdas itu sebetulnya ada inovasi-inovasi apa yang kemudian bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kota cerdas itu. Ya misal sebagai misal apa? Sebagai misal ini suatu kota tertentu yang kemudian sebenarnya banyak komplain gitu ya. Ada kebutuhan keluar masyarakat untuk kemudian eh, apa terkait dengan kota itu ya apakah itu pendidikan, apakah itu kemudian apa sosial, apakah kemudian lingkungan hidup atau kemudian masalah jalan ya kayak gitu. Misalnya gini, eh, misalnya kalau jalannya rusak gitu, nah gimana kita sebagai masyarakat itu mengeluh gitu ya, anu apa memberikan informasi oh jalan rusak gitu ya, tinggal difoto atau dikirimkan gitu ya, ini seperti itu. Ya kayak semacam JSS-nya kalau di kota Yogyakarta misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada yang disebut karya tulis ilmiah TIK gitu ya. Jadi menghasilkan karya tulis ilmiah di bidang TIK yang original dan berkualitas. Nah, kalau karya tulis itu nantinya ya kita menggunakan metode-metode seperti pembuatan karya tulis sebagaimana metodologi yang ada begitu ya. Jadi latar belakangnya apa, dan tujuannya apa, terus tujuan teoretikalnya seperti apa, desainnya, metodologi penelitiannya kalau seperti itu seperti apa, hasilnya seperti apa dan sebagainya itu mungkin mungkin seperti itu. Dan itu didukung oleh apa rujukan-rujukan yang kuat, barangkali seperti itu. Nah, yang kedelapan pengembangan perangkat lunak itu yang fungsional, andal dan bermanfaat biasanya kita bikin perangkat lunak gampang ya. Kalau sekarang semakin gampang sih sebenarnya kalau ada coding itu. Tapi memang kemudian yang fungsional, andal dan bermanfaat itu. Kemudian membuat perangkat piranti cerdas, sistem benam dan IoT ya. IoT itu ya kalau adik-adik sudah pernah mengambil mata kuliahnya Pak Awang gitu ya, IoT itu ya, itu barangkali ya itu ininya isinya begitu ya. Jadi ya, Anda menggunakan apa Arduino atau SP32 kemudian untuk membuat perangkat cerdas apa ya seperti itu. Misalnya kalau kemudian oh saya mau ini membuat suatu perangkat cerdas yang dipakai untuk misalnya apa ya? Misalnya hidroponik wah itu atau tanaman ini nah itu menggunakan seperti itu sih sebenarnya kalau kemudian penanamannya itu kemudian kekeringan ya maka kemudian si sensor itu bisa mengetahui bahwa tanamannya kekeringan begitu dan kemudian atau kemudian lahannya itu kering gitu sehingga sensor itu bisa memonitor dari jarak jauh dan kemudian kita mengintervensi untuk melakukan penambahan air dan sebagainya atau suhunya tinggi gitu terus kemudian dikasih fan atau apa gitu ya. Nah, kemudian pengembangan aplikasi permainan ya. Mungkin ini kalau kita belum banyak belum ada mata kuliahnya ya. Tapi kalau ada adik semuanya suka.
suka pembuatan aplikasi permainan ya biasa silahkan gitu ya. Pakai apa? Biasanya pakai Unity ya, silahkan mau bikin seperti itu ya. Game yang interaktif, edukatif dan menantang. Nah, nanti ada teori-teori kan skenario pembuatan game seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan bisnis TIK ya. Ya, model bisnis. Nah, itu kalau sih berbasis paper ya, kita merancang konsep model bisnisnya bagaimana, atau kemudian inovatif atau enggak gitu. Kemudian make sense atau tidak. Terus kemudian nanti juga dihitung-hitung juga kalkulasi biayanya seperti apa, kalkulasi pangsa pasarnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian eh, ada 11 cabang lomba seperti ini, dari semua. Kemudian ini ada beberapa hal ya persyaratan-persyaratan kita akan coba untuk melihat gitu, syaratnya seperti apa. Waktunya masih ada ya masih sampai jam 16 lebih sedikit ya. Ya, oke, masih ada. Oke, syarat peserta. Nah, itu. Jadi mungkin syarat peserta nomor satu itu peserta dan institusi sudah memenuhi syarat semua ya. Perguruan tinggi kita itu berada di Kemendikbudristek ya. Kemudian perjalanannya adalah adik-adik semua yang merupakan mahasiswa aktif. Kapan? Pada saat pendaftaran sampai final ya, pengumuman pemenang. Jadi kalau misalnya adik-adik semua itu sudah hampir lulus begitu ya, itu ya mungkin nanti akan dilihat dulu gitu. Jangan sampai kemudian apa ketika pengumuman pemenang itu sudah su- belum masih tetap masih aktif gitu ya. Kemudian nama mahasiswa wajib ditulis lengkap tanpa singkatan ya. Jadi nantinya sesuai dengan yang ada di PDDikti. Mungkin semua adik-adik kalau mau ngelihat namanya apakah kemudian merupakan eligible, masih eligible, nanti bisa melihat di PDDikti ya. Apa PDDikti alamannya ada sih, sebenarnya saya agak lupa. Tapi kemudian yang kedua, ini kita lihat aturan tim. Tadi saya sampaikan bahwa satu tim itu terdiri dari 3 mahasiswa. Jadi maksimal 3 mahasiswa itu ya berarti ya 3 mahasiswa aja. Jangan sampai kemudian kalau oh maksimal 3 mahasiswa kita 2 mahasiswa juga. Nah, maksimalkan gitu ya. Jadi satu ketua 2 anggota. Nah itu yang ini. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi itu dibatasi mengirimkan maksimal 10 tim untuk setiap cabang kompetisi pada baca penyisian. Artinya apa? Tadi ketika ketika kita penyisian gitu ya, itu kan kemudian kita lakukan apa filtering ya, yang kita apa daftarkan itu maksimal 10 tim untuk setiap cabang. Karena ada 11 cabang, berarti ya 10 kali 11 begitu ya, yang maksimalnya ini ya. Jadi ya 110. Tapi memang kemudian tidak semua perguruan tinggi itu mendaftarkan maksimal semua gitu ya. Kita itu cuma tadi kemarin itu berapa berapa tim ya. Kalau yang pemrograman itu 10 ya 10 tim. Tapi yang UI UX saya nggak tahu ya. Tapi ketika di babak final ya itu dari sekian ratus tim yang ada itu memang kemudian difilter masing-masing 20 tim gitu ya. Kemudian perguruan tinggi dapat mengirimkan maksimal 3 tim sebagai finalis untuk setiap cabang yang sama gitu ya. Jadi eh, dari dari semua itu ya, itu kemudian untuk jadi finalis, finalis itu tidak kemudian satu perguruan tinggi yang terkenal itu mendominasi. Oh, semua finalis itu 20 finalis itu dari 20 finalis itu ada 10 finalis yang berada di perguruan tinggi yang sama gitu ya. Itu nggak mungkin. Jadi maksimal tiga tim untuk setiap perguruan tinggi pada setiap cabang gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan yang telah memilih medali emas pada cabang yang sama tidak diperbolehkan mengikuti cabang tersebut ya. Tapi untuk cabang yang lain boleh begitu ya. Tapi tempat kita belum ada yang memperoleh medali emas ya. Kemarin itu medali apa ya? Medali perunggu ya, eh, apa sebagai juara 3 dan juara 3 pun juga sudah sangat ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat prestis banget karena pada saat itu kita juga merupakan pendatang baru ya, apa namanya Mas Mbak Gita ya, jadi pendatang baru langsung jadi pemenang gitu ya. Oke, bagus. Kemudian berikutnya adalah etika dan orisinalitas karya. Jadi karya berbasis kreasi tidak diperkenakan mengandung unsur sara ya. Suku, agama, ras, antar golongan, radikalisme, asusila, plagiarisme itu tidak boleh gitu ya. Kemudian kalau sudah pernah menggunakan itu gitu ya,
itu tidak boleh kemudian diikutkan serta lagi untuk lomba yang sama begitu ya. Tetapi harus ada pengembangan minimal 50% dari yang ada ya. Dan kemudian wajib menyertakan surat pernyataan yang misalnya perbedaannya. Kalau misalnya adik-adik yang sudah pernah mengikuti kemarin misalnya apa UX itu mau dilombakan lagi begitu ya. Ya. Tapi yang lainnya yang gitu ya, yang lainnya sih boleh eh, tapi kemudian minimal harus ada perbedaan 50%. Kemudian jika kalian yang sama masuk final lomba lain pada saat yang sama, pertama wajib memilih salah satu kompetisi saja dan menginformasikan panitia, menginformasikan kepada panitia, gitu ya. Jadi bisa saja kemudian eh, ada karya yang sama masuk pada final lomba lain, ya. Itu juga juga harus ya, untuk amannya ya jangan sampai seperti itu ya. Tadi seperti itu. Kemudian pertama wajib mengikuti seluruh jadwal dan aturan ketentuan kompetisi ya. Dan untuk jadwalnya itu biasanya kita 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 mempunyai panduan ya. Jadi panduan yang pertama adalah panduan domestik, panduan yang kedua itu adalah panduan jadwal. Itu muncul ketika apa hari hari Hamin berapa itu muncul panduan jadwal jam-jamnya dan sebagainya harus kita ikuti gitu ya. Kemudian kewajiban finalis tertentu ya itu ada beberapa yang ini ya. Tapi tidak berlaku untuk semua cabang ya. Jadi untuk cabang kompetisi satu gitu ya apa namanya itu eh, hanya ini ya hanya programming ya. Tapi ini finalis kompetisi itu wajib mengunggah laporan akhir ya dan makalah 4 sampai 5 halaman menggunakan template EEE ya. Jadi nanti ada template EEE yang kemudian disampaikan oleh pe- penyelenggara begitu ya, panitia yang kemudian harus kita kita ikuti. Kemudian untuk lomba yang bersifat karya ya makalah atau kemudian karya ilmiah begitu itu harus melampirkan hasil hasil uji similaritas Turnitin ya dengan indeks similaritas maksimal 25%. Nah, kalau seperti ini itu nanti akan kita gunakan atau kita lakukan melalui apa? Melalui UPT perpustakaan. Jadi kita kerjasama, mereka punya Turnitin yang kemudian kita kirimkan aja ke mereka dan kemudian mereka akan kemudian mengirimkan kembali kepada kita nilai uji simulasinya berapa ya. Nah, kemudian Haki ya itu ada di dilakukan pada kompetisi 4 sampai 11 ya, wajib pendaftaran Haki ya. Ya minimal surat pencatatan ciptaan ke DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu syaratnya mudah kalau itu. Jadi ketika Anda itu nanti mau daftarkan gitu ya, nanti bisa lewat UPN atau kemudian lewat HK. Kalau biasanya lewat UPN ya, HK itu UPN ya. Itu Pak Dimas yang kemudian memproses itu ya. Jadi nanti koordinasi dengan Pak Dimas kalau kemudian lewat jalur institusi gitu ya. Nah, terus kemudian ini video profil. Tiap finalis wajib mengumpulkan video profil berdurasi maksimal 60 detik ya. Itu di di apa ketika final dan kemudian menang itu video profil itu juga akan kemudian ditayangkan di ini di finalis gitu. Sehingga ya ya apa bagus juga itu sebenarnya. Nah, bikin yang bagus sekali gitu ya. Gitu. Oke, kemudian ini ada ketentuan umum ya, ada beberapa ketentuan umum ya. Yang pertama, yang tadi saya sampaikan ada banyak babak penyisian dan babak final itu pada seluruh kompetisi, baik kompetisi pada bidang 1 sampai ke bidang 11 itu semuanya seperti itu. Kemudian penyisian waktu tahun 2025 itu semuanya adalah daring, jadi online ya. Jadi itu, tapi kemudian kalau pada babak final itu yang kompetisi 1 sampai 3 itu luring penuh, yang 4 sampai 9 4 sampai 11 itu daring penuh gitu ya. Tapi kemudian kalau kemarin tahun 2026 ya, 2025 kemarin itu semuanya walaupun itu apa lombanya gemastik itu yang pemrograman itu kan harusnya luring penuh. Kemudian yang UI UX itu daring penuh, tetapi yang daring itu juga
bisa langsung ikut ke ini ke waktu itu ke Bandung gitu ya. Jadi tetap daring tetapi di Bandung gitu ya. Jadi tidak di mananya di STT Telkomnya ya, unit Telkom, tetapi bisa dilakukan di di mana di hotelnya, sehingga apa ketika final begitu ya itu ya ikut ya. Jadi keuntungannya kalau kemudian kompetisinya daring tapi ikut ke kota kota yang dituju, itu kita waktu babak awal penyisian atau babak pada saat pembukaan maupun juga final itu kita bisa masuk dan merasakan auranya gitu ya. Ya, terus final kompetisi yang ini berbentuk yang keempat ya, bidang keempat sampai ke 11 itu presentasi dan kemudian berbentuk video. Nah, kemudian ada juga yang kemudian harus kita lakukan disiplin waktu pada final ya. Jadi pada final itu kita sudah harus di ruang tunggu, room meeting ya, ya. Ya. Paling lambat 30 menit sebelum jadwal presentasi ya. Jadwal presentasi yang kita kan terjadwal jam, misalnya jam, kalau presentasi itu jam 10 sampai jam 10.30, jam 10.30 sampai jam 11, 11 sampai jam 11.30. Itu ketika jam 10 harus presentasi, itu jam jam 9.30 itu sudah harus ada di room meeting gitu ya. Dan kemudian nantinya kalau jam 10.30 sampai jam berapa itu presentasi ya, sebelum presentasi itu diberikan peringatan 2 menit sebelum waktu presentasi habis. Presentasinya berapa lama ya? Saya agak lupa ya. Kemarin nanti ditanyakan di teman-teman yang ini ya UI UX ya. Itu presentasinya waktunya berapa ya? Kalau waktu presentasi sudah habis, presentasi akan dihentikan. Apakah itu sudah selesai atau belum, itu akan dihentikan oleh juri. Sehingga apa? Sehingga mungkin adik-adik itu harus apa? Harus ketat, betul-betul ketat untuk apa namanya? Untuk mengikuti atau kemudian mempresentasikan. Sehingga apa? Sehingga mungkin adik-adik ketika sebelum sebelum presentasi berapa jam itu, berapa hari itu, kita harus kemudian betul-betul mensimulasikan. Kalau saya kemudian minta kepada mahasiswa, kalau pada saat seminar atau sidang itu ya coba disimulasikan presentasi selama 15 menit gitu ya. Jangan sampai kemudian melebihi. Ya, kalau melebihi ya masih akan di-cut oleh para penguji. Ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian, nah, saya rasa mungkin kita harus harus ini ya, harus apa namanya? Harus ngelihat kira-kira kita itu nantinya akan ikut cabang yang mana, itu ngelihat dari mana, dari minat kita, karakter kita, atau kemudian keinginan kita. Jangan sampai kemudian ketika kita itu nggak tahu tentang apa minat kita, atau kemudian nggak punya kemampuan, nggak punya pemahaman yang cukup di bidang AI bisa seperti itu, tapi karena wah AI itu mentereng gitu ya, mesin learning gitu ya, itu kelihatan bergengsi, itu ikut jangan. Yang penting apa? Yang penting adalah kita itu ya memilih cabang yang sesuai dengan kemampuan kita, karakter kita, ya kekuatan kita, dan kemudian nanti kita juga memilih dengan tim yang kemudian kita kita rasa kita bisa melakukan, kita itu bisa bisa apa bekerja sama dengan teman-teman yang satu tim itu gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin kompetisi teknik cepat gitu ya, misalnya pemrograman suka algoritma, ya suka coding, tantangan juga. Nah, Anda bisa kemudian ngambil pemrograman ya. Misalnya apa? Nantinya kita kita apa? Kita suka. Nah, kalau pemrograman seperti ini itu kita nanti akan apa? Backgroundnya algoritma pemrograman satu, algoritma pemrograman dua, terus kemudian eh, apa seluruh data, kemudian kalau adik-adik mengambil mata kuliah apa namanya analisa algoritma, itu ada satu satu hal yang kemudian menjadi keuntungan lebih gitu ya. Karena isinya semuanya kebanyakan kan ke analisa algoritma, strategi-strategi algoritma. Misalnya apa? Brute force, kemudian divide and conquer, atau kemudian dynamic programming, atau Brain-Bound, atau kemudian eh, apa greedy gitu ya. Nah, itu semuanya akan masuk di komposisi pemrograman itu. Nah, oh ya, nantinya ketika nanti adik-adik apa namanya
adik-adik mengikuti kompetisi itu. Harapannya gini, saya agak lupa. Nanti tolong untuk mempunyai apa ya namanya dosen yang bisa membina. Jadi dosen yang membimbing ya, konsultan ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya itu kalau kemudian ya diskusi itu dengan dosen yang ini. Kalau kemarin saya ke pemrograman, kemudian eh, yang UI UX itu Pak Hari Praptoyo ya. Tapi kalau kemudian seperti ini ya kita coba lagi aja, kita kita lihat ininya ya, kita lihat nanti masing-masing itu kira-kira siapa siapa dosen-dosen yang kira-kira cocok untuk konsep Anda begitu ya. Saya rasa seperti itu. Pemrograman, kemudian keamanan siber, yaitu jaringan ya, jaringan dan security. Saya rasa saya tidak terlalu paham tentang keamanan siber, tetapi kemarin itu ketika ketika pada saat apa pertemuan ketika pada saat apa kompetisi itu ya saling serang sana sini situ gitu ya. Jadi ada peta peta Indonesia dan kemudian nanti kayak UPN itu nanti berada di Y begitu ya. Ketika UPN di Y itu kemudian ada Universitas Negeri Padang di sana gitu. UNP itu kemudian nyerang kita, set gitu. Atau kemudian kita nyerang Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin nyerang UI nyerang IPB, ITB dan sebagainya itu kelihatan kelihatan jalur-jalur serangannya seperti itu ya. Nanti kelihatan itu di keamanan siber. Kemudian ini masih berapa menit lagi? 16, 15 ya. 10 menit lagi. Wah, ya sudah. Nah, 10 menit lagi ya. Nanti kita pakas yang detail-detail. Nanti kita pakas saja. Nanti itu adik-adik nanti bisa ngelihat di ini, di slide-nya ya, di slide-nya kok di slide-nya, di dokumen panduannya. Nah, nanti saya akan hanya ceritakan tentang garis-garis besarnya aja. Kemudian data dan AI itu kemana? Ke penambangan data. Kalau Anda itu pernah ngambil mesin learning atau tidak ya? Kalaupun tidak ya nanti Anda bisa bisa banyak belajar dari mesin learning dari berbagai resource itu juga sudah ada ya. Jadi analisis data mesin learning itu ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering, ada asosiasi ya. Ada yang kemudian mesin learning konvensional biasa begitu, ada yang kemudian berbasis deep learning begitu ya. Ada yang kemudian berbasis gambar begitu, citra begitu ya. Kalau persilangan biasa itu ya kita menggunakan algoritma-algoritma. Misalnya apa? Misalnya support vektor mesin di apa decision tree, random forest, terus kemudian logistic regression gitu ya. Kalau kemudian yang deep ya nanti Anda menggunakan apa multi layer perceptron gitu ya. Nanti dicari-cari kombinasinya seperti apa begitu ya. Nah itu kalau kemudian lebih deep lagi kalau Citra ya nah ini pakai CNN Convolution Network beserta varian-variannya ya, sih, seperti itu ya. Kemudian desain dan produk digital ya itu cocok untuk yang adik-adik yang mungkin suka pada desain interface. Ya, pengalaman pengguna itu mungkin teman-teman yang SI ya, teman-teman yang SI yang banyak yang apa suka ya ini ya bikin pengalaman pengguna. Saya lihat di skripsinya itu banyak kan seperti itu ya. Ada beberapa sih sebenarnya seperti itu. Atau kemudian membangun aplikasi. Ini IF juga bisa itu membangun aplikasi, membuat game ya menggunakan Unity ya. Itu teman-teman yang ini yang bisa. Kemudian sistem dan perangkat solusi lingkungan nyata ya cocok untuk yang suka hardware, sensor, IoT, solusi lapangan gitu. Saya kemarin kebetulan sedang ada penelitian juga ya apa menggunakan IoT itu untuk hidroponik gitu ya. Yang seperti tadi saya katakan ada hidroponik, ada di dalam greenhouse, kemudian saya pasang IoT di situ, saya harus bisa monitoring begitu ya, monitoring kondisi yang ada di dalam greenhouse itu dari luar gitu atau dan kemudian kita bisa menginterfacing ya menginterface intervensi ya mengintervensi oh kurang air oh kepanasan oh kelembaban oh ini dan sebagainya itu kita lihat dari sensor-sensor yang ada gitu seperti itu ya cocok untuk yang suka hardware sensor IoT. Kemudian bagi yang suka baca jurnal gitu ya, gagasan, bikin riset, kreativitas itu ada yang cocok ya, yaitu cabang karya TIK ya, pengembangan bisnis itu.
cocok yang suka nyusun gagasan, menulis, presentasi, storytelling dan sebagainya. Nah, model bisnisnya. Ya, dan kemudian yang terpenting satu lagi yaitu bukan ikut cabang yang populer, tetapi Anda bisa mengambil cabang yang sesuai minat, kekuatan dari Kejati. Nah, itu seperti itu. Nah, ini 2 menit terakhir ya ini ya. Jadi ini sebetulnya komposisi tim ya. Saya rasa bagi Anda yang apa namanya, yang eh, apa berkeinginan untuk ikut ikut gimnastik seperti ini ya, mungkin bisa mencari tim yang cocok ya, cocok ya dari sisi apa? Dari sisi komunikasinya, dari sisi kemampuannya begitu. Tidak harus kemudian semua tiga tiga orang itu mempunyai mempunyai kemampuan yang eh, sama, spesifik sama begitu ya. Tapi yang beda-beda tetapi saling melengkapi begitu ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah di pemrograman. Anda bisa kemudian, oh, satunya itu punya keunggulan di bidang strategi algoritma. Oh, kalau seperti algoritma seperti ini, kalau soal seperti ini, lebih baiknya pakai greedy atau lebih baiknya pakai pakai brain expert, lebih baiknya pakai dynamic programming. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Ada yang kemudian sub- eh, kemudian diserahkan ke coder ya, implementator. Oh, itu kalau orang yang pinter coding gitu, codingnya coding langsung gitu ya, pakai pakai C, Java dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi ada ini ya, ada aturannya, bahasa pemrogramannya apa. Nah, itu yang codernya cepat, itu nulis yang ketiknya cepat, itu ada juga. Ada juga yang satunya lagi adalah problem solver cadangan. Nah, jadi itu untuk backup yang lainnya begitu ya. Tapi ada juga yang misalnya gini, yang satu itu strategi brand and bond, strategi ini, satunya lagi ngelihat kompleksitasnya, atau satunya lagi itu lebih 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 punya kemampuan di bidang graf, satunya lagi lebih punya kemampuan di bidang yang lain, nih seperti itu dia juga. Nah, saya rasa dalam semua semua bidang, saya rasa Anda adik-adik semua bisa tahu nih, pengen pengen apa namanya, eh, cabang lomba yang mana begitu, dan kemudian nanti timnya siapa seperti itu, dan kemudian kalau timnya ini seperti ini, dan kemudian nanti sudah punya rencana nantinya itu, kalau misalnya ada satu problem itu ya, lebih cocoknya itu dosen pembimbingnya siapa begitu, nanti dikomunikasikan saja dan kemudian nanti kita kita koordinasikan. Jadi semua dosen pembimbing, semua dosen yang ada di jurusan itu akan menjadi welcome. Kebetulan saja saya pada saat ini diminta untuk memberikan apa namanya, memberikan presentasi ini karena apa? Karena pengalaman tahun kemarin saya yang membersamai adik-adik ya, Mas Dimas, Mbak Gita dan sebagainya itu ya, ya Mas Levi yang sebagainya itu yang ke Bandung, sehingga waktu saya mempunyai mempunyai apa namanya, pengalaman untuk bisa menceritakan ini. Nah, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan ya ininya. Kalau detailingnya mungkin percabang nanti akan bisa adik-adik lihat sendiri di apa namanya, di buku petunjuknya ya, misalnya seperti ini. Cabang pemrograman, materinya apa dan sebagainya nanti bisa kita lihat di petunjuknya ya. Mungkin saya tidak akan memberikan masing-masing cabang nanti, tapi nanti apabila ada yang bertanya, diskusi nanti kita akan eksplorasi. Saya rasa demikian apa yang bisa kita sampaikan karena waktunya memang 15 ya 16 ya, oke. Waktunya memang harus dibagi-bagi karena ketersediaan waktu. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Monggo sharing-sharing, sesi berikutnya, sharing-sharing kami persilakan bagi MC atau yang untuk memandu, atau ada yang bertanya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Heru atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mempertanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Boleh langsung raise hand ya, teman-teman. Sebelumnya tadi ada yang sudah mengisi pertanyaan di G-Form.
Saya bacakan dari Kak Wahyu. Ya, Oke, apakah boleh mengajak teman yang beda jurusan seperti anak teknik industri? Karena menurut Kak Wahyu di sini, beliau udah memiliki proyek bisnis TIK bersama anak teknik industri. oke, ya, ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi jawabannya adalah boleh ya, bahwa bahwa seluruh kompetisi gemastik itu tidak kemudian harus orang informatika, tetapi memang kemudian ini core-nya informatika. Tapi kalau kemudian mengambil mahasiswa di teknik industri itu boleh. Karena apa? Karena di sini memang tidak dipersyaratkan harus di jurusan informatika. Nah, itu sih sebenarnya. Nanti monggo silakan kemudian kalau ada yang spesifik ya, spesifik orang yang spesifik perlu jurusan lain, misalnya teknik industri atau kemudian nantinya ada yang misalnya nanti ini di sini ada kompetisinya apa sih? Ya, misalnya pengembangan bisnis TIK begitu ya. Itu mungkin membutuhkan orang ekonomi itu juga boleh sih sebenarnya. Atau kemudian kalau misalnya pengembangan data itu datanya itu data-data mineral begitu ya. Itu mencari teman yang ini yang apa orang-orang FTM itu juga diperbolehkan ya. Karena apa? Yang dipersyaratkan itu adalah itu merupakan mahasiswa eligible di perguruan tingginya, bukan di prodi informatikanya itu sih sebenarnya. Tapi kemudian memang mayoritas itu adalah ini adalah kita, ini adalah informatika begitu. Jadi orang informatiknya pasti ada begitu. Yang lainnya itu adalah ya berkolaborasi karena kebutuhan-kebutuhan akan ini apa namanya pengembangan bisnisnya bisnis analis gitu kemudian finance gitu butuh orang apa namanya ekonomi atau kemudian butuh orang mana akuntansi boleh silahkan ya itu jawaban saya. Oke, Halo halo. Ji, oke. ya ya Baik, Pak. Terima eh. kasih atas penyampaiannya. Buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo tanya atau kemudian ada yang ini ada yang mau mengambil apa dan kemudian nanti misalnya aja dosennya siapa barangkali kita juga akan punya ini punya apa namanya preferensinya seperti itu. Mungkin teman-teman yang malu mungkin boleh. Oh, di sini ada. Oke, ada Oh ini pertanyaan dari kolom ada chat. pertanyaan ini ya ini Langsung saja, ya Pak. ya oke dari Mas Ipan ya izin bertanya Pak Heru dan MC berdasarkan pengalaman tahun lalu untuk divisi pengembangan aplikasi permainan siapa dosen yang akan mendampingi tim-tim pada divisi tersebut. Oke. Jadi kalau aplikasi permainan gitu kan, itu sebetulnya kalau tahun kemarin itu belum ada ya. Tahun kemarin belum ada yang kemudian mengikuti ini. Tetapi mungkin dari dosen-dosennya sih sebetulnya dosen-dosennya eh, beberapa sih sebetulnya anu apa bisa bisa membersamai. Kalau saya ini saya apa namanya? Saya bisa tunjuk sebut itu ya. Itu saya bisa nyebut Pak Mangaras, Pak Res. Itu dulu skripsinya itu membuat game ya MMORPG ya. Jadi game apa ya waktu padu zamannya itu adalah permainan perang-perangan secara ini secara apa banyak banyak ini banyak apa namanya banyak orang gitu ya. Kalau sekarang itu permainannya apa ya? Tapi dulu itu Pak Mangaras itu sudah ini sudah bikin kayak gitu. Tapi versinya memang sederhana karena apa? Karena dulu teknologinya masih tidak sebagus sekarang gitu ya. Jadi permainan tembak-tembakan itu yang kemudian apa itu? Saya lupa namanya apa ya. Yang legend juga ya, legend juga itu dipakai itu sih sebenarnya. Kalau nggak Pak Mangaras siapa ya? Eh, Bulina, Bulina juga kemudian punya ini, punya apa namanya pemahaman-pemahaman yang cukup untuk aplikasi-aplikasi permainan itu ya. Mungkin saya bisa tambahkan ya, kalau keamanan siber gitu ya, itu mungkin kalau yang mau mau ke situ itu Pak anu apa Pak Andri Ferian. Ya
itu cocok sih sebenarnya di keamanan siber itu. Saya bisa menunjukkan itu. Kalau penambangan data itu mungkin kalau saya itu rekomendasikan itu bisa dengan anu Pak Andiko ya. Andiko itu data konsep-konsep mesin learningnya itu cukup kuat sih sebenarnya seperti itu. Tapi penambangan data itu mesin learning dan sebagainya memang teman-teman banyak yang sudah bisa ya, sudah memahami ya apa namanya penambahan data. Tapi mungkin kalau yang ini Pak Andiko itu mungkin bisa lebih ini. Kalau apa ya, apalagi kalau ini IoT, ya IoT sudah jelas Pak Pak Awang gitu. Pak Awang itu apa spesialisnya di IoT gitu. Tapi ya monggo artinya bahwa nanti kan ada alternatif satu dua begitu ya. Kalau nggak Pak Awang Pak siapa itu. Tapi memang kemudian ada beberapa yang bisa kita rekomendasikan untuk kemudian melakukan menghandle itu sih sebenarnya. Kalau karya tulis ilmiah TIK ya eh, mungkin dosen-dosen yang sudah bergelar doktor. Saya menciptakan seperti itu ya karena kalau sudah ini sudah S3 itu lebih lebih matang ininya, lebih matang apa namanya. Ya bukan kemudian kalau yang belum S3 belum nggak matang gitu. Tetapi anunya eh, mungkin Anda bisa ke Pak siapa? Pak Agus Sasmito atau kemudian Pak Richard atau kemudian Bu Lina begitu ya yang yang bisa menangkap gap lebih detil ya seperti itu. Yang lainnya nanti kalau ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita menampung pertanyaan dulu kalau masih ada. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke. Oh, apakah boleh satu tim atau satu orang mengikuti dua cabang atau lebih sekaligus? Boleh, tapi kemudian konsekuensinya kalau kemudian pada saat saat apa namanya saat final ikut ya dan itu nanti akan jadi repot kalau kalau jadwalnya bersamaan. Nah ini itu kan ada ini ya ini kan apa kemarin tadi itu. Eh, oh ini jika karya sama, oh bukan ya ini ya karyanya sama. Saya rasa lebih baik tidak lah. Saya rasa lebih baik Anda mengambil salah satu saja. Kalau saya rekomendasikan seperti itu. Karena kalau enggak, ya Anda akan terdistraksi gitu ya. Apakah itu boleh atau tidak, ya. Kalau saya lebih baik main aman. Ambil salah satu dari 11 itu, ya. Ambil salah satu dari 11 ini yang memang Anda lebih preference kemana, gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya diperbolehkan, gitu ya. Tapi kemudian pada saat itu, apa? eh, barengan gitu itu nanti anda akan apa bermasalah begitu ya dan tapi ada diskualifikasi tapi kalau kemudian itu itu apa bersamaan akan jadi bermasalah lebih baik satu saja ya apakah boleh atau tidak kalau saya lihat itu di sini tidak ada larangannya sih sebetulnya tapi kalau 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 apa kalau saya lebih baik salah satu saja jangan dua-duanya. Karena apa? Nanti masing-masing ini, masing-masing komposisi, masing-masing ini, nanti dari sekarang sampai sampai Anda mengikuti mengikuti apa babak penyisian, itu waktunya akan kemudian fokus ke situ saja, ke salah satu saja. Kalau kemudian Anda mengambil dua, nanti fokusnya akan ter, ter apa tercabang, terdistraksi. Saya rasa seperti itu. Satu saja. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau ada lagi. Baik, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dan teman-teman yang mengisi
G-form yang dan mengisi dengan pertanyaan nanti akan dilanjutkan dengan Q&A selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi, oke, terima kasih. Kalau demikian, kalau sesi ini sudah selesai, maka saya akan pamit ya, mengundurkan diri dan kemudian silakan dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Selamat berdiskusi dengan nanti teman-teman yang ini ya, yang sudah pernah mengikuti cabang-cabang lomba yang kemarin, baik itu pemrograman maupun juga UI UX bisa cerita banyak begitu. Dan kemudian nanti kalau kemudian tindak lanjut dari ini, monggo silakan nanti kita koordinasikan ya. Nanti panitia yang akan koordinasi ke saya, tidak apa-apa, welcome aja begitu. Hari berikutnya atau hari apa, secepatnya saja sih sebenarnya, sehingga kita bisa menyusun langkah-langkah strategis kira-kira apa yang harus kita lakukan begitu untuk kemudian mempersiapkan adik-adik semua untuk bisa mengikuti cabang-cabang yang ada di Gemastik. Ya, oke, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelum itu Oh iya, masih ada oh itu. rangkaian acara yang diperlukan Pak. Oke ya sudah, monggo silakan. Ya, Pak, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan dokumentasi kepada Bapak Heru Syahya Rustamaji, Sarjana Sains Magister Teknik. Oke ya, waduh terima kasih saya screenshot dulu ya. Untuk ababannya saya beri ababa 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih Bapak atas Ya, penyampaian materinya. ya, Mbak, sama-sama yang ya, pasti itu bisa memberikan wawasan ya dan terima ilmu kasih. kepada kita semua. Oke, Terima saya kasih izin Bapak. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sharing session terkait sosialisasi Gemastik 2026 oleh Kak Ilham dan Kak Gita. Kepada Kak Ilham dan Kak Gita kami persilahkan. Halo, suaraku Mas Pak ya? Halo Aman. Kak, masuk Oke, Kak. aku dulu nih berarti ya. Halo teman-teman semua, terima kasih ya kepada panitia Himatif dan Himasiswa yang udah undang aku buat sharing-sharing. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gita, aku dari Informatika 23. Jadi, alhamdulillah tahun lalu itu aku ikutan Gemastik UI UX dan alhamdulillah juga lanjut dan menang ke juara 3, dapat juara 3. Jadi eh, mungkin dari namanya dulu aja sesuai tadi yang udah disampaikan sama Pak Heru. Kalau di divisiku di UX design itu jadi yang dinilai itu lebih ke proses desainnya dibandingkan cuman interface-nya aja gitu. Jadi aku sama teman-teman tuh matengin banget juga di risetnya. Mungkin aku cerita dikit kali ya. Waktu itu kan sempat ada isu tuh, Gemastik mau nggak diadain tahun itu karena ada efisiensi kan. Nah, terus jadi teman aku dan teman-teman tuh sempat bingung juga dalam persiapannya, tapi akhirnya kita curi-curi start lah gimana barangkali aja beneran ada. Nah, terus aku tuh sebenarnya sosialisasi gemastik itu baru ada di bulan Juli, pertengahan bulan Juli, sosialisasi resminya itu. Tapi untuk persiapan kayak ngumpulin idenya, terus nanti tahap-tahap ke depannya itu aku sama teman-temanku, sama teman timku, Ruhul dan Hanif, yang kebetulan mereka lagi nggak bisa join karena ada agenda lain. Kami tuh ngumpulin ide dari bulan bulan Juni. Bulan Juni tuh udah ngumpulin ide, brainstorming bareng, dan udah fiksasi gitu mau pakai yang mana kira-kira dan bakalan ngapain aja tahap-tahapnya nanti. Nah, terus setelah, tapi kan waktu itu juga belum ada tema pasti kan. Sebenarnya juga itu kayak agak nekat-nekat karena takutnya nggak masuk kan, nggak masuk ke tema yang nanti bakal dikasih dari pihak Gemastik. Nah, terus di bulan Juli pertengahan itu pas sosialisasi setelah temanya keluar, aku sama teman-temanku tuh baru berani buat eksekusi dari risetnya. Risetnya tuh lebih ke riset primer. Jadi sebelumnya waktu pas sebelum itu aku udah riset sekunder alias kayak kayak
setelah nentuin topik yang mau ngambil apa, itu aku riset. Kebetulan juga aku di bagian UX-nya ngerjainnya, jadi aku ngerjain latar belakangnya, kayak bagian-bagian dari si proposalnya. Itu dari jurnal-jurnal, jadi nyusun lah, mulai nyusun, nyicil mana yang bisa dikerjain lebih dulu gitu. Jadi pinter-pinter bagi waktu. Nah setelah itu, setelah di bulan Juli, setelah ada sosialisasi resmi itu, aku sama teman-teman udah eksekusi beneran dari interview, terus juga survei dan lain-lain dari eksekusi desainnya juga, sampai kira-kira itu tuh sampai bulan Agustus. Karena kan sebenarnya kalau di UX design itu eh, minimal untuk ngumpulin di babak penyisihan tuh ada 2 iterasi. Jadi teman-teman harus mulai dari awal ngumpulin data, terus juga proses desainnya sampai testing itu harus sampai iterasi kedua, baru itu bisa nyusun proposal. Terus selain itu yang di penyisihan, selain proposal yang dikumpulin itu ada video video produk, kira-kira sekitar 3 menit videonya itu. Terus sama ada ngumpulin makalah 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 resminya. Terus juga sama apa ya? Oh, poster sama poster waktu itu. Nah, waktu itu udah masuk Agustus untuk pengumpulan pengumpulan proposal itu pertengahan Agustus paling lama deadline-nya. Nah, aku mau kasih, eh pokoknya aku mau kasih tips ke teman-teman supaya lebih aware dengan deadline karena aku juga dan teman-teman itu ngerjainnya kan lumayan apa ya, mepet gitu cuman sebulan. Jadi waktu itu sempat ada kendala buat submit. Jadi sampai di akhir-akhir malah si websitenya itu kan ngedown ya. Jadi itu agak dag-digdug banget gitu, takut gak submit. Dan ternyata alhamdulillahnya waktu itu nggak cuman timku aja yang ada kendala untuk submit. Jadi bisa di reach out lagi ke follow up lagi ke panitianya dan alhamdulillah penyisian tuh masuk. Terus pengumuman itu aku tanggal berapa ya? Bulan bulan apa ya? Kira-kira nggak jauh dari situ sih. Udah pengumuman alhamdulillah pas penyisihan itu kita final. Masuk final. Nah, itu setelah masuk final yang perlu dikumpulin adalah video presentasi karena eh, kan Gemastik pada tahun lalu itu kena efisiensi kan, jadi nggak bisa yang semuanya full diadain offline di tempat. Jadi eh, dari divisi 4 sampai divisi seterusnya itu pokoknya yang pakai produk-produk itu daring. Jadi eh, live di YouTube loh. Kalau kalian mau lihat ada, cari aja Gemastik 2025 nanti ketemu live streamnya itu bisa dilihat aja. Terus jadi kita harus nyiapin video presentasi. Nah, video presentasinya itu sekitar 10 menit dan juga yang dikumpulin itu laporan akhir. Laporan akhir tuh istilahnya lebih lengkap. Jadi di final ini kita harus udah sampai eh, proses desain di iterasi 3. Udah ada sampai 3 kali. Nah, terus itu berarti selain laporan akhir dan video, oh ya, itu aja laporan akhir sama video yang dikumpulin untuk final. Nah, nanti terus waktu itu finalnya itu di Oktober. Di Oktober aku dan teman-teman itu sebenarnya harusnya kan daring ya, tapi waktu itu ya rayu-rayu ke jurusan supaya kita bisa ikutan ke Bandung. Dan alhamdulillah waktu itu dibolehin. Jadi sebenarnya walaupun kami yang divisi 4 itu harusnya presentasi daring, tapi akhirnya ikut ke Bandung dan presentasi di sana. Jadi waktu itu sempat ikutan foto eh, di Telkomnya. Nah, kira-kira gitu. Hmm, kalau saran dari aku, teman-teman mungkin bisa nyiapin ide mulai dari sekarang, banyakin riset. Terus yang pastinya, menurutku yang paling penting adalah dari selain ide dan lain-lainnya itu karena ini kan tugasnya banyak banget ya, maksudnya kayak yang harus dikumpul dan dipresentasikan itu proses desainnya itu banyak. Jadi harus ada koordinasi yang baik gitu antara anggota timnya. Jadi ada pembagian pembagian job desk yang jelas. Terus juga aku waktu itu kan ngerjain tuh
eh pas lagi liburan kan termasuknya, itu kami bener-bener ngerjain gemastik itu di babak penyisihan. Aku lagi di Bekasi, Hanif lagi eh di mana? Di Jogja. Itu kami online semua, jadi full daring. Tapi diusahain tiap minggu itu selalu ada update gitu. Terus, kalau dari aku sih kira-kira gitu. Sebenarnya masih ada sisa waktu ya. Masih ada tambahan lagi, Kak? Hmm, Kira-kira gitu sih teman-teman. Mungkin apa ya tambahannya? Oh, gini. Dalam dalam nyari ide itu tipsnya dari aku kalau bisa tuh kalian observasi eh, ide-ide eh permasalahan yang memang urgensinya lumayan di Indonesia, lumayan urgent di Indonesia. Terus juga kalau bisa bukan kalau bisa harus harus stakeholdernya itu harus jelas. Dan dalam kalian mendeliver proses desainnya itu kalian harus ada benar-benar ada validasi dari stakeholder dan tampilin lah kalau di juri itu kayak gimana sih validasinya. Terus juga hmm, apa ya, terus juga dalam aplikasi itu harus punya batasan yang jelas. Sebenarnya aku pribadi juga aku nggak tahu sebenarnya apa yang membuat kami menjadi juara 3 di Gemastik. Karena aku tuh ngeliat waktu di final itu juga teman-teman finalis yang lain tuh keren-keren banget. Eh, Mungkin salah satu yang menjadi faktor adalah menurutku itu kami punya batasan yang jelas dalam aplikasi dan delivernya itu ke juri benar-benar mereka tuh ngerti. Nah, kalau di final, oh aku belum ceritain juga di final. Di final itu eh tadi kata Pak Heru juga udah disampaikan sih, yang presentasi ada presentasi dan tanya jawab daring. Jadi presentasinya itu tadi pakai video 10 menit dan tanya jawabnya itu 20 menit. Kalau kalian lihat di live stream, tanya jawabnya itu bakalan di mute. Dan kemarin aku dan tim itu sebenarnya kami lebih ke bagi-bagi sih kayak oh kalau misalkan bagian riset data aku kalau misal dan kebanyakan juru bicara itu Ruhul anak IF 23, terus temanku satu lagi itu yang Hanif itu Sisvo, dia megangnya di bagian UI desainnya. Tapi bagaimanapun walaupun kita juga punya maksudnya punya kerjaan bidang masing-masing, itu bisa saling bantu dan saling diskusi gitu loh teman-teman. Nah, terus waktu pas kami tanya jawab di final, eh, jurinya tuh lebih lebih tanya ke teknis, terus juga datanya kayak realisasinya gimana, batasan-batasan aplikasinya, terus sama agak nguji mental sih sebenarnya. Kayak kalian tuh harus yakin dengan jawaban kalian. Jangan yang ya berubah-ubah gitu. Jadi harus konsisten. Kira-kira seperti itu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Thank you. Terima kasih, Mungkin Kak bisa Gita. lanjut ke... Mungkin Iya. ada tambahan dari Kak Irham. Oke, mungkin bentar, suaraku masuk ke Suara kakak agak sedikit kecil. sedikit. Kalau sekarang Oke. aman ya? Oke, sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Iramadi Putra dari Informatika Angkatan 23. Di sini aku mewakili tim Benteng Maria. Sama mohon maaf ya untuk kameranya nggak bisa karena port IC laptopku rusak, jadi nggak bisa aktif kameranya dan juga untuk Dimas dan Revi berhalangan hadir. Ya mungkin aku bakal sharing session tapi bakal apa ya, lebih merujuk ke pemrograman ya karena balik lagi untuk Gemastik tahun lalu
di 2025 aku ikutnya pemrograman gitu. Mungkin berbeda dengan UI UX yang dimana UI UX itu ada persiapan di belakangnya ya. Kalau tidak salah tadi ada 1 bulan persiapan dan itu intens. Sedangkan pemrograman itu kayaknya kalau dibilang persiapan pun kayaknya nggak layak gitu. Soalnya balik lagi kita emang kalau pemrograman itu kebanyakan individual ya. Jadi belajar materinya sendiri-sendiri. Baru ntar kalau misal latihan kontes gitu. Kalau di pemrograman bahasanya kontes itu baru bareng-bareng gitu. Nah, untuk kemarin penyisihan di penyisihan gemastik, kalau kemarin itu di kampus. Ada 10 tim yang tadi udah disebutin sama Pak Heru, ada timku dan tim yang lainnya. Itu di kelas, jadi udah mulai kerasa ya eh, vibe-nya gitu. Kayak kelihatan nih orang-orang pada suka misal kayak ada yang taunting lah, ada yang teriak-teriak lah, itu hal yang biasa lah kalau misal di pemrograman. Ntar teman-teman mungkin merasainnya juga kalau misal ikut divisi pemrograman ya. Terus kami kemarin itu cuman berhasil ngerjain berapa soal ya? Kayaknya 4 gitu. Berada di posisi ya alhamdulillahnya 25 besar lah dari 300 tim. Itu karena balik lagi peraturan di pemrograman itu ngambil 10 tim teratas, 5 tim dari masing-masing region terbaik, habis itu 5 tim yang belum masuk, sorry, 5 tim universitas yang belum masuk ke top 10 dan top 5. Kebetulan kita masuk ke eh, apa golongan yang universitasnya belum masuk ke top 10 sama top 5 makanya lolos. Habis itu ke final seneng, kita semua seneng dan juga dengar dari kabar ya lolos juga akhirnya punya temen ya, nggak sendiri lagi. Terus akhirnya ke Bandung. Nah di Bandung untuk finalnya itu lebih parah lagi ya. Makanya aku kalau misal tanya untuk pemrograman ini nyiapin apa yang paling pertama dan penting itu mental. Mentalnya harus kuat banget mental baja karena balik lagi masing-masing tim punya caranya sendiri untuk untuk menjatuhkan tim lainnya ya, bukan dari leaderboard aja, tapi mungkin dari suasana lapangannya seperti apa gitu. Kayak contoh aja mungkin pas sudah di final kan kita itu ada di gedungnya manajemennya Telkom lah. Aku lupa fakultasnya apa. Itu eh, tim-tim yang lain nggak ITB, nggak UGM dan kampus-kampus lainnya itu punya apa ya kayak berisik banget, terus leaderboardnya gerak-gerak sendiri. Itu kalau semisal mental kami ciut, ya sebenarnya sekarang juga nggak terlalu kuat-kuat amat sih, masih agak-agak. Tapi ya kalau ngelihat leaderboard gerak-gerak gitu dan kami kayak berada di bawah ataupun teriak-teriak orang-orang itu eh, hal yang menguras mental banget. Terus paling untuk kalau teman-teman pingin eh, masuk divisi pemrograman yang disiapin pastinya yang tadi ya. Kalau teman-teman suka sama mata kuliah namanya algoritma pemrograman ataupun algoritma pemrograman lanjut, itu bisa banget untuk dikulik algoritma-algoritma yang ada, materi-materinya yang ada. Terutama teman-teman yang mungkin udah pernah ikut OSN informatika ya, mungkin udah agak familiar dengan divisi pemrograman ini. Terus juga banyakin latihan soal ya. Itu kalau misal teman-teman mungkin ntar ya bakal diarahin sama panitia-panitianya untuk kalau misal ikut divisi pemrograman itu link pembelajarannya di mana dan lain sebagainya. Itu banyak banget dan usahain banyakin latihan soal daripada pelajarin materi gitu. Materi 10% aja udah. Nggak usah banyak-banyak. Terus lagi cari teman-teman yang emang bisa diajak diskusi. Nah, ini yang paling penting. Soalnya balik lagi eh, kita aku di Mas Levi ketika lomba itu banyaknya berantemnya daripada diskusinya. Jadi kita 80% kayaknya berantem deh. Di mau di final penyisihan kemarin itu kita kebanyakan berantem, 10% ngoding, baru 10%-nya diskusi yang emang tonnya itu nyelow lah gitu. Ini berantem dalam artian kayak misal kayak aku pingin pakai algoritma A, terus temanku Dimas algoritma A jelek, pakai yang B aja. Akhirnya kita dari sana adu debat lah, bukan yang ngoding gitu. Tapi itu hal yang bikin kita apa ya, lumayan bisa lah di divisi pemrograman ini. Perbedaan pendapat ataupun
diskusi yang kayak gitu tuh bisa dikatakan hal yang penting lah. Terus lagi apa ya tadi? Hmm, ya cari temen yang bisa diajak diskusi, komposisinya. Eh, Kalau misal mengikuti panduan yang tadi Pak Heru, nggak harus sih sebenarnya teman-teman. Karena balik lagi, aku, Dimas dan Levi itu memiliki kemiripan yang sama. Tapi balik lagi, eh, ada ciri khasnya tertentu lah gitu. Misal yang Dimas banyak omong gitu, atau aku yang emang nggak suka aja gitu sama orang. Gitu. Misal Dimas lagi ngomong, aku nggak suka, terus aku debatin. Model-modelnya kayak gitu lah teman-teman. Dan ya itu aja sih dari aku. Oh ya sama satu lagi mentalnya kuat. Kuatin mentalnya udah. Terus apa lagi Dan ya? ada tambahan lagi, Kak? Hmm, apa ya? Nggak ada sih cukup dari aku. Mungkin tadi udah disebutin juga sama kita ya kurang lebih untuk secara generalnya kayak gimana. Jadi mungkin tadi aku yang lebih spesifiknya aja seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Irham dan Kak Gita atas sharing session yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, bisa kami persilakan untuk bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan lewat kolom chat. Silahkan teman-teman. Udah. Kita kasih waktunya ya untuk barang siapa yang mau bertanya selama 4.50 sampai 4.50 kita tunggu. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk divisi pemrograman sendiri itu untuk materinya apakah kalau misal saya kan masih semester 2. Nah itu apakah saya harus belajar materi semester atas seperti semester 3 atau semester 4 untuk bisa lebih mengetahui atau lebih mendalami untuk soal-soalnya atau gimana? Oke, ini aku langsung jawab aja ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh izin menjawab juga, ini untuk materi-materinya sebenarnya kalian nggak harus nge-skip kayak sampai semester 3, semester 4. Karena kebanyakan materinya itu eh, apa ya? Di luar dari mata kuliah kebanyakan. Kayak yang tadi disebutin, yang lebih spesifiknya sebenarnya materi semester 4 ya, analisa algoritma. Itu pun nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu relevan gitu. Karena balik lagi itu cuman ya relevan sih relevan tapi kayak dikit lah. Soalnya kebanyakan membahas soal kompleksitas waktu juga gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ingin belajar materi-materi itu bisa paling mudah ya. Materi itu dari forum-forum kayak forumnya eh, apa? Aku lupa namanya eh, CP Community itulah. Terus juga kalau semisal pingin yang terstruktur alias ada kerangkanya gitu, kayak mulai dari mana, habis ini kemana, itu bisa buka situs TLX aja. TLX mungkin udah familiar ya. Di situ kan ada course kayak eh, pemrograman, terus pemrograman kompetitif sama pemrograman kompetitif lanjutan, itu bisa diikutin aja di situ. Ya, bisa diikutin alur-alurnya. Mungkin dari aku segitu sih. Apakah menjawab? Menjawab Kak, terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, jika memang tidak ada yang ingin bertanya, kita akan melanjutkan rangkaian acara kita. Oke, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Kak Gita dan Kak Irham.
Untuk yang pertama adalah penyerahan sertifikat kepada kak kita. Silakan kepada kak kita untuk menyiapkan posisi dan senyum terbaiknya. Oke, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kak kita. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Kak Irham. Mungkin ya, mungkin Kak Irham bisa memposisikan diri. Oke. Saya kasih aba-aba ya Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaan Kak kita dan Kak Irham yang telah memaparkan sharing session dan bagi-bagi ilmu kepada kita semua. Thank you juga semuanya. Oke, selanjutnya akan ada penyampaian informasi tindak lanjut ke Mastik yang akan disampaikan oleh Kak Ariel. Kepada Kak Ariel, kami persilahkan. Oke, mungkin suara gue udah masuk belum, guys? Oke. Oke, jadi aku di sini mau jelasin buat agenda apa lagi sih yang bakal ada setelah sosialisasi ini. Nah, jadi pertama di sini agenda yang bakal kita adain itu ada yang namanya finding team match. Jadi di sini kita memfasilitasi buat teman-teman yang ingin ikut gimnastik tapi belum punya tim, atau misal kalian udah punya tim namun kalian merasa komposisi timnya belum mencukupi. Jadi di sini kami udah nyediain berupa spreadsheet, nanti teman-teman bisa isi yang di sana bisa digunakan untuk pencarian tim ini. Jadi buat teknisnya itu yang pertama, di spreadsheet itu nanti bakal ada Google Form yang bakal kalian isi terlebih dahulu. Jadi nanti kalian bakal ngisi nama, terus prodi apa, terus yang paling penting buat di form itu adalah ada nomor HP-nya. Jadi nomor HP ini bakal disimpan oleh admin-admin untuk keperluan koordinasi untuk di fase finding team match ini. Nah, setelah kita ngisi form, teman-teman itu bakal diarahkan untuk mengisi spreadsheet di bagian cari tim atau dicari anggota. Nanti spreadsheet-nya bakal kami kirim setelah sesi sosialisasi ini selesai. Nah, kalian bakal ngisi spreadsheet di situ. Nanti bakal dikasih waktu sekitar 1 minggu untuk pengisian spreadsheet-nya. Baru setelah itu tiap ketua tim maupun ketua tim atau orang yang sedang mencari tim itu bakal menghubungi adminnya untuk nge-reach out orang-orang yang ingin kalian tuju. Jadi nanti di spreadsheet itu bakal ada kriterianya, terus cabang lomba apa yang ingin diikuti, semacam itu. Jadi di sini kalian bakal bisa mencari tim untuk teman-teman yang belum ada tim. Nah, selanjutnya itu ada pendaftaran tim. Jadi seluruh tim tadi yang udah jadi itu bakal mendaftarkan timnya melalui formulir online yang nanti kami sediain. Itu mungkin pelaksanaannya sekitar di tanggal 15 atau 14 Juni. Jadi sekitar 1 minggu lagi. Nah, setelah timnya tadi udah kedaftar, baru tadi setiap timnya itu akan memilih dosen pembimbingnya masing-masing. Jadi nanti bakal ada daftar rekomendasi dosen yang kami berikan.
setiap tim itu boleh memilih dosen di rekomendasi tersebut atau boleh juga mengajukan dosen pilihan sendiri gitu. Lalu buat agenda selanjutnya itu adalah pelatihan menuju. Nah, buat pelatihan ini kalau dari tahun lalu ya itu banyak yang bekerja sama dengan OKKS di prodi masing-masing. Jadi misal kalau di informatika kan ada ITC, terus ada MMC dan lain-lain, terus di Sispo juga ada Code 124. Jadi kemungkinan nanti untuk pelatihan per cabang lombanya itu akan dikawal atau diawasi dengan OKKS tersebut, dan juga mungkin ada juga yang diawasi oleh dosen-dosen setiap cabang lombanya. Baru setelah itu akan ada seleksi internal. Jadi kan tadi seperti yang udah disampaikan oleh Bapak Heru, kalau kuota tim yang akan ikut di penyisihan itu hanya 10 ya kalau nggak salah ya, per cabang ya. Jadi semisal nanti ada cabang lomba yang timnya melebihi kuota, itu akan dilaksanakan seleksi internal yang nanti mekanisme itu sesuai dengan pedoman yang akan diumumkan, karena kebetulan pedoman gimnastik yang di tahun 2026 ini belum ada diumumkan di Kemendikti sendiri gitu. Baru setelah itu babak penyisihan dimulai. Jadi gitu sih buat alur-alur persiapan gimnastik setelah sosialisasi ini. Mungkin aku kembaliin ke MC-nya. Oke, terima kasih kepada Kak Ariel atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab lagi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh lewat kolom chat ya teman-teman. Kita bakalan tunggu teman-teman nyiapin pertanyaan sampai 3 menit ke depan. Oke. Langsung saya silakan ke Kak Ariel saja. Silakan Kak. Oke, aku izin jawab ya. Ini dari Azra ya. Jadi untuk finding teammate itu dicarikan atau ditentukan. Nah, jadi nanti di spreadsheet itu bakal ada sheet buat cari anggota sama sheet cari tim. Buat cari tim itu buat teman-teman yang belum ada tim terus ingin mencari tim. Jadi nanti di sana bakal ada nama kalian, terus ada cabang lombanya apa, terus kalian kelebihannya apa atau kalian bisa apa aja, bakal diisi di sheet cari tim itu. Lalu setelah itu di samping sheet cari tim itu akan ada sheet cari anggota, yang dimana isinya itu akan ada nama-nama ketua-ketua tim yang diisi juga ada cabang lombanya, terus di sana juga ada kriteria anggota apa yang sedang kalian cari gitu. Jadi buat pencarian tim atau penentuan tim itu full dari kalian semua. Jadi kami ini cuma jadi jembatannya aja. Misal tadi tim A dia mau mengambil orang A misalnya. Terus nanti tim A itu dia bakal menghubungi adminnya untuk meminta nomor kontak dari anggota A tadi. Nah, setelah itu bakal kita hubungi dua-duanya, terus mereka bakal mencari kesepakatan. Terus setelah udah ada kesepakatan tersebut, mereka akan konfirmasi lagi ke adminnya supaya nanti status di spreadsheet itu diubah dari yang awalnya mencari tim menjadi sudah dapat tim gitu. Jadi buat finding teammates-nya begitu. Apakah menjawab untuk Azra? Oke. Mungkin aku izin jawab lagi untuk pertanyaan dari Zahabia ya. Iya. Izin bertanya Kak, untuk timeline memastikan dan untuk temanya juga kira-kira akan ada kapan ya? Nah, buat timeline-nya sendiri itu sebetulnya buat sekarang belum ada pengumuman dari Kemendiktinya sendiri. Jadi mungkin nanti misal udah ada informasinya bakal kami infoin di grup sosialisasinya aja. Gitu. Jadi belum ada tanggal pastinya buat kapan dia keluarnya. Gitu. Oke, baik.
Oke, masih ada yang bertanya, Kak. Oke, kalau timnya sudah ada. Nah, kalau timnya sudah ada, nanti itu setelah finding timnya sendiri kan ada yang namanya pendaftaran tim. Nanti baru setelah udah pada dapet tim semua, baru kami sudah inform buat tim-tim tadi buat didaftarin ke formulir kita gitu. Jadi buat yang udah ada tim selama seminggu ini mungkin bisa persiapan diri, terus persiapan mungkin kalian mau ikut cabang lomba apa dan segala macam. Baru nanti di minggu depan baru didaftarin di formulir yang kami sediain. Tuh. Aman nggak buat Dani? Apakah teman-teman masih punya pertanyaan? Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sebelum kita menutup acara, oke, maaf. Masih ada yang bertanya, Kak. Silakan. Oke, ada pertanyaan lagi ya dari Kubro. Saya dengan tim saya ingin ikut data mining. Untuk lombanya itu bikin project sendiri atau ngikut project dari pihak panitia Gemastik. Nah, buat pembikinan project dari data mining sendiri itu kemungkinan akan membuat projectnya masing-masing gitu. Jadi setiap kelompok bakal buat projectnya masing-masing, tapi mungkin nanti tunggu dari panduan Gemastik yang baru aja, baru nanti ada informasi resmi di situ. Jadi buat sekarang masih ngikutin panduan Gemastik dari tahun lalu. Oke, apakah teman-teman masih ada pertanyaan? Karena ini sesi Q&A Q&A yang yang terakhir. terakhir. Kita tunggu teman-teman mempersiapkan jawabannya sampai 5:05. Oke, baik. Nanti untuk PPT nanti akan di-share di grup ya, teman-teman. Nanti akan diberikan dalam bentuk link drive. Terima kasih. Jika masih ada yang mau bertanya, karena kalau tidak ada yang bertanya, kita akan melanjutkan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sebelum kita nutup acara ini, dimohon para peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, saya akan tunggu teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Oke, udah. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman diharapkan untuk meng-on cam agar kita masuk ke sesi dokumentasi. Saya hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih. Oke, sampailah sudah kita di penghujung acara. Kami selaku MC dan seluruh jajaran panitia acara mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara dan juga audiens yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi dan mengikuti acara pada hari ini. Oke, dari acara yang terselenggara, semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga semoga di antara kita nantinya ada yang terpilih menjadi perwakilan UPN untuk mengikuti lomba gemastik tahun ini. Amin. Oke, sebelum kita benar-benar menutup acara ini, kita ada pantun. Duduk manis dengar pemaparan. Catat ilmu jangan disia-siakan. Terima kasih atas kehadiran. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Safira Putri Ramadhani. Dan saya Dipa Emanuela Zai, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih teman-teman. Thank you panitia teman semua. Sini. Terima kasih, Kak. Iya. Betul banget. Bye-bye. Bye-bye.